Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1099 yang lalu, cerita dalam chapter 1100 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan laboratorium Pulau Egghead. Dalam kilas balik tersebut, akhirnya Jewelry Bonnie disembuhkan oleh Vegapunk. Gadis itu terbebas dari Sapphire Scale, sehingga dia bisa hidup normal di bawah sinar matahari. Sementara itu, Kuma pun telah menjadi bahan penelitian Vegapunk untuk menciptakan pasukan cloning dalam proyek Pasifista. Beberapa waktu kemudian, Kuma pun dipilih menjadi salah satu Shichibukai. Sebenarnya, Kuma tidak mau menerima itu, namun dia mendapat desakan dari Gorosei Saturn untuk menerima jabatan tersebut. Saturn pun mengungkap bahwa Sapphire Scale adalah penyakit ciptaannya. Dia bisa saja membuat Bonnie terkena penyakit itu lagi, namun Saturn tidak akan melakukan hal tersebut apabila Kuma mau menuruti permintaannya. Permintaan dari Sang Gorosei adalah membuat Kuma menjadi Shichibukai dan pasifista seutuhnya. Setelah itu, kilas balik Kuma pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Karena kilas balik sebelumnya memunculkan karakter Dragon, itu menjadi pertanda bahwa dalam cerita utama pun Dragon akan muncul. Di masa sekarang ini, Dragon bersama dengan beberapa petinggi pasukan revolusi datang ke Pulau Egghead. Di kapal mereka terlihat ada Sabo, Ivankov, dan para komandan revolusi. Mereka bergerak ke sana karena ada kabar dari informan bahwa Gorosei Saturn berada di Pulau Egghead. Dragon pun segera bergerak, karena jika dia berhasil mengalahkan Saturn, maka itu akan melemahkan pihak pemerintah dunia. Selain itu, Dragon pun bisa menolong Vegapunk, yang dia tahu sedang berada dalam bahaya di Pulau Egghead. Ketika kapal pasukan revolusi memasuki area pantai Pulau Egghead, tentu kedatangan mereka dilihat oleh pasukan angkatan laut. Namun, Dragon segera menggunakan kekuatannya untuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di hadapannya. Dragon adalah pengguna buah iblis Logia Angin, yang membuat dia bisa menciptakan, memanipulasi, dan mengubah tubuhnya sendiri menjadi angin. Chapter 1100 memang spesial untuk Dragon, sebab debut Dragon pertama kali terjadi dalam manga chapter 100. Nah, di chapter 1100 ini, barulah kekuatan Dragon diperlihatkan. Serangan angin dari Dragon sukses mengacaukan kapal-kapal angkatan laut yang ada di hadapannya. Para pasukan angkatan laut di kapal itu pun menjadi panik karena tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa pasifista yang ada di area pantai menembakkan laser ke arah kapal pasukan revolusi. Namun, Dragon bisa menangani serangan tersebut dengan kekuatan angin miliknya. Setelah itu, Sabo melompat dan melancarkan tinju api ke arah para pasifista. Awalnya, para pasifista itu bisa menangkis serangan Sabo karena pasifista Mark III dilengkapi dengan bubble shield. Tapi, setelah Sabo melancarkan teknik-teknik serangan secara beruntun, mereka pun akhirnya hancur. Saat melakukan itu, terlihat Sabo menampilkan ekspresi yang sedih, sebab walau dia tahu para pasifista hanya sekedar cloning, tapi tetap saja mereka sangat mirip dengan Kuma. Beralih ke tempat Gorosei Saturn berada, dia menerima laporan bahwa pasukan revolusi telah datang ke Pulau Egghead. Dia pun melepaskan Bonnie yang dicengkramnya dan segera berteleportasi ke dalam Labo Pes. Gorosei Saturn memang memiliki kemampuan berteleportasi melalui lingkaran misterius. Hal itu pernah dia perlihatkan ketika muncul di tengah Pulau Egghead. Di Labo Pes, dia menuju ke tempat di mana para Serapim dikurung. Saturn pun membebaskan keempat Serapim itu. Kemudian dia pergi ke ruang kontrol dan membuka Frontier Door. Orang-orang yang berada di sana tidak bisa bergerak, sehingga mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah Frontier Dome dibuka, Saturn memberi perintah kepada para Serapim untuk pergi ke area pantai dan membantu pasukan angkatan laut. Kemudian, Saturn berteleportasi kembali keluar. Dia mendekati Kizaru yang masih belum bisa bangkit. Saturn pun menggunakan salah satu teknik misterius untuk memulihkan Kizaru secara instan. Meski begitu, Saturn berkata bahwa teknik yang dia gunakan itu nantinya akan memberikan dampak menyakitkan di tubuh Kizaru. Saturn pun memerintahkan Kizaru untuk menyusul para Serapim menuju ke area pantai dan menghadapi pasukan revolusi. Saat pasukan revolusi berhasil memasuki Pulau Egghead, para Serapim dan Admiral Kizaru muncul untuk menghadang mereka. Sempat terjadi perbincangan singkat antara Kizaru dan Dragon tentang
tentang masa lalu, mengingat dulu Dragon pernah tergabung dalam Angkatan Laut. Setelah itu, Kizaru pun melancarkan serangan ke arah Dragon, tapi Sabo maju dan menangkis serangan tersebut. Kemudian, Sabo bertarung melawan Kizaru. Sementara itu, komandan revolusi yang lain berhadapan dengan para Serapi. Para pasukan Angkatan Laut juga tidak tinggal diam, karena mereka bergerak untuk mengincar Dragon. Dragon pun memakai Haoshoku Haki untuk menebangkan para Angkatan Laut itu. Di sini, kita bisa melihat Haoshoku Haki Dragon yang sangat kuat. Semua prajurit Angkatan Laut yang ada di sana langsung tumbang, termasuk beberapa Vice Admiral. Usai membuat mereka tumbang, Dragon segera bergegas menuju ke tengah pulau, tempat di mana Gorosei Saturn sedang berada. Melihat itu, membuat Kizaru yang sedang bertarung melawan Sabo mencoba meninggalkan duel mereka untuk menghentikan Dragon. Tapi tentu Sabo tidak membiarkan hal itu terjadi. Dragon pun bisa terus maju, karena Dragon mengincar kepala Gorosei Saturn yang sedang berada di tengah pulau Egghead. Di bagian akhir chapter, secara tiba-tiba suara Drum of Liberation mulai terdengar. Ternyata, Luffy sudah sadar dan telah kembali memasuki mode Gear 5. Luffy tampak tersenyum dan siap untuk beraksi kembali. Dragon pun mendengar suara tersebut dan dia tahu bahwa itu berasal dari Luffy. Dragon juga pasti mengetahui tentang Nika, karena dia termasuk orang yang tahu banyak tentang sejarah. Dia mungkin akan berhenti sejenak dan menyadari bahwa sepertinya lebih baik membiarkan Luffy saja yang menghabisi Saturn di Pulau Egghead, karena itu bagian takdir dari Joy Boy. Di sisi lain, Gorosei Saturn memandang dengan kesal ke arah Luffy. Sang Gorosei itu berkata bahwa setelah ratusan tahun, kini dia harus kembali bertarung dengan pengguna kekuatan Nika. Jadi, dulu para Gorosei dan Im Sama pun pernah menghadapi pengguna kekuatan Nika, yaitu Joy Boy pada masa lalu. Nah, kali ini Saturn juga harus menghadapi kembali pengguna kekuatan Nika, yaitu Luffy. Karena Saturn sedang dalam mode awakening dan berukuran besar, Luffy pun langsung merubah tubuhnya ke ukuran besar. Kemudian dia melancarkan serangan ke arah Saturn. Mode Gear 5 Luffy saat ini lebih kuat dari sebelumnya, karena seperti biasa, setelah Luffy bangkit dari pingsan, kekuatannya akan meningkat dan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang yang ada di Pulau Egghead bisa melihat wujud Luffy, termasuk Dragon, Sabo, Vegapunk, dan para kru topi jerami. Dragon yang melihat itu pun akan tersenyum dan berkata bahwa Luffy sudah menguasai dengan baik kekuatan Nika. Jika Dragon akan berada di sana lebih lama, maka dia akan bertemu dengan Luffy. Namun, jika ternyata Dragon hanya akan di sana sebentar, maka dia tidak akan bertemu secara langsung dengan Luffy. Prioritas utama Dragon di sana adalah untuk menyelamatkan Vegapunk. Apalagi jika melihat situasi di sana berbalik dan unggul di pihak Luffy, maka Dragon tidak perlu khawatir. Masih ada hal lain yang harus pasukan revolusi pikirkan, yaitu adalah menghadapi para kesatria suci. Nah, itu tadi pembahasan tentang situasi menegangkan di Pulau Egghead setelah kilas balik berakhir. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.